Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yakni kitab I'anatul Talibin, yang mana kita sudah masuk ke muqaddimah Fathul Mu'in. Kita sampai di wasyhadu ilaih, ya. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini itu diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pula itu menjadi nilai keberkahan untuk hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima barakatihima fid darain. Amin ya Allah, amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, an, bahwasannya, la ilaha, tiada yang patut disembah, illallah, kecuali Allah. Syahadatan, dengan persaksian, tudkhiluna, yang bakal memasukkan itu syahadana akan kita darul khuludi, akan tempat kelanggengan, surga maksudnya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, akan bahwa sesungguhnya penghulu kita, pemimpin kita, Muhammad, dan yakni Kanjeng Nabi Muhammad, abduhu, itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, sahibul maqamil mahmudi, yang memiliki tempat makom terpuji. Langsung kita baca hasiahnya. Qalluhu wa asyhadu ilaih, ayat tegasna, a'tarifu, aku mengakui, bilisani, dengan lisanku, wa da'inu, dan tunduk, biqalbi, dengan hatiku, an, bahwasannya, la ma'buda, tiada yang diibadahi, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, dengan nyatanya, maujudin, yang ada, illallahu, kecuali Allah. Jadi tidak ada, ya, yang makna dari asyhadu itu a'tarifu bilisani wa ad'inu biqalbi an la ma'buda bihaqqin maujudin. Tuh. Kecuali Allah, ya. Jadi zat yang pantas kita sembah, yang pantas kita tunduk, kita agungkan, itu hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadatu, dan bermula syahadah, logotan, secara logoh. Apa itu syahadah secara logoh? At-tahaqququ, itu menyatakan, bil basori, dengan mata, awil basirati, atau dengan mata hati, pandangan hati, pemahaman batin. Ya, jadi syahadat itu secara logo itu at-tahaqququ bil basori awil basirati kal musyahadati, seperti bermusyahadah, seperti melihat langsung, menyaksikan langsung. Wa istilahan, dan menurut istilah, syahadat menurut istilah, qaulun, itu ucapan, shadirun, yang bersumber, an ilmin, dari ilmu, bimusyahadati basorin, dengan melihatnya mata, au basiratin, atau hati, gitu, ya. Jadi
Syahadah secara istilah adalah ucapan yang keluar dari pengetahuan melalui penglihatan mata atau hati. Itu secara istilah. Walamma, dan di saat kana ada min syurutil islami, dari syarat-syaratnya Islam, tartibus syahadataini, oleh tertibnya dua syahadat. Nah, jadi tatkala ada dari syarat-syarat Islam itu tertibnya syahadat. Bagaimana syahadat yang tertib? Yaitu atfus syahadatis saniyati, mengatofkan syahadat yang kedua alal ula, atas yang pertama. Jadi syahadatnya harus tertib dulu ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yaitu asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat yang kedua mengatofkan kepada syahadat yang pertama. Faqala, maka berkata musannif, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi akan bahwasanya pemimpin kita, penghulu kita Muhammad, dan yakni kanjeng Nabi Muhammad, abduhu, itu hambanya Allah, wa rasuluh, dan rasulnya Allah. Wa ata, dan mendatangkan musannif bisyahadati, dengan syahadah. Kenapa di sini musannif mendatangkan syahadah dalam mukadimah kitabnya? Ada alasannya. Li hadisin, karena ada hadis. Qulu khutbatin, bermula setiap khutbah, laisa, yang tidak ada fiha, padanya itu khutbah, tasyahudu, oleh tasyahud, oleh syahadat, fahiyya, maka bermula itu khutbah kaliyat dil jazmai, itu seperti tangan yang terpotong. Jadi setiap khutbah, setiap mukaddimah, ya baik kita menulis buku ataupun ceramah ya. Kenapa sih para dai-dai ya kan, terus kiai kalau ceramah itu kebanyakan mendatangkan syahadah? Ada dalilnya. Nah, di sini dalilnya ketemu. Kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudu fahiya kal yadil jazma'i. Seperti itu. Ayat tegasna. Maqtu'atul barokati, itu terputusnya keberkahan, ya. Au qalilatuha, atau sedikitnya keberkahan, seperti itu. Nah, maqtu'atil ya, maqtu'atil barokati au qalilatiha, atau sedikitnya keberkahan. Maksud dari yadil jazma'i. Walamma, dan di saat kila dikatakan, ya, walamma, dan di saat kila dikatakan, innahu, sesungguhnya kelakuan, yutlabu, dipinta, ya, disunahkan, min kulli badiin, bagi setiap orang yang memulai, fi fannin, pada suatu bidang keilmuan, arba'atu umurin, oleh 4 perkara. Nah, jadi disunahkan, dianjurkan ya, dari setiap yang memulai fifanin pada suatu fan bidang keilmuan, arba'atu umurin, oleh 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Ala sabilil wujubi sunai, atas kewajiban yang bangsa sonai. Yang bangsa sonai itu maksudnya itu kebiasaan, menurut wajib kebiasaan. Apa aja itu yang disunahkan secara wajib? Al basmalatu wal hamdalatu wa tasyahudu was salatu ala nabi, yaitu basmalah, hamdalah, syahadat, dan salawat kepada nabi. Itu ketika kita hendak memulai dalam suatu bidang, ya, bidang keilmuan, fan ilmu, atau entah mau ceramah, mau ngajar, mau mengarang kitab, menyusun buku, ya. Yang wajib itu pertama basmalah dulu, ya. Hadisnya udah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terus juga hamdalah, udah kita bahas keutamaan hamdalah.
Terus tasyahud nih yang sedang kita bahas. Syahadat dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasalah satu dan tiga perkara ala sabilin nudbi as-sona'i, atas jalan sunnah sona'i yang bahasa kebiasaan. Tasmiyatu nafsihi itu menyebutkan dirinya, wa kitabihi dan kitabnya. Itu. Jadi ketika kita hendak menyusun suatu kitab, adab-adabnya nih di sini dibahas. Itu kita harus menyebutkan diri kita, ya. Nah, maksudnya penyusun buku ini tuh siapa gitu. Supaya orang-orang tahu, oh, yang menyusun kitab ini ulama ini gitu. Wa kitabi, dan menyebutkan kitabnya. Ini komponennya yang penting sebenarnya nih, menyebutkan nama kitab. Ya, sebenarnya yang penting ini ya, menyebutkan nama kitab. Kita ingin membuat suatu buku harus kita beri namanya dulu gitu. Wal itsyani, wal itsyanu dan mendatangkan bi baro'atil istihlali, dengan baro'atul istihlal. Seperti contoh apa baro'atul istihlal? Seperti di bait Johar Maknun, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rosyadi. Nah, lafaz al-bayan itu dia menjadi baro'atul istihlal, yang menunjukkan bahwa sannya dalam kitab ini akan memuat tentang ilmu bayan, ya. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rosyadi amad arbaban wa hawarasama syamsal bayani fi suduril ulama. Nah, jadi dalam Johar Maknun tersebut nanti akan memuat tentang ilmu-ilmu bayan. Nah, itu yang dinamakan baro'atul istihlal. Seperti itu. Wafata dan luput asy-syaikhu oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Huna di sini min umuril mandubati, dari perkara-perkara yang disunahkan. Tasmiyatu nafsihi, tasmiyata nafsihi akan penyebutan dirinya gitu. Jadi di sini ya pengarang kitab Fathul Mu'in terlewat nih sunnah yang di apa namanya nutbi sonai, nya lupa apa tasmiyatu nafsihi, itu menyebutkan dirinya gitu. Tasmiyatan nafsihi, ya. Lupa menyebutkan dirinya. Di apa namanya muqaddimah Fathul Mu'in itu lupa menyebutkan dirinya. Qauluhu bermula perkataan musannif syahadatan. Dapat syahadah. Syahadatun, qauluhu bermula perkataan Imam musannif syahadatun, dapat syahadah. Masdarun muakkadun bi'amilihi, itu menjadi masdar muak yang dikuatkan bagi amilnya masdar. Qauluhu bermula perkataan Imam musannif darul khuludi, dapat darul khulud, ia bermula darul khulud, al jannatu itu adalah surga. Jadi darul khulud itu adalah surga, ini maksud dalam teks kitab Fathul Mu'in ini, ya. Terus qauluhu bermula perkataan Imam musannif sahibul maqami al maqamil mahmudi, apa itu maqamil mahmud? Huwa bermula ya maqamil mahmud maqamus syafa'atil uzma, itu adalah maqam syafa'atil uzma, syafaat yang besar. Fi faslul qada'i, dalam faslul qada, penetapan hukuman nanti di padang mahsyar nanti, ya. Nanti kita akan diberikan syafaatul uzma oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahmaduhu, yahmadu yang memuji, hu kepada Nabi, fihi padanya itu maqam, al awwaluna oleh orang-orang yang terdahulu, wal akhiruna dan orang-orang yang terakhir. Nah, seperti itu. Qauluhu bermula perkataan Imam musannif sallallahu alaihi sallallahu wasallama alaihi, salat semoga memberikan rahmat Allah alaihi Allah wasallam, dan memberikan salam Allah alaihi atas kanjeng Nabi.
Ayat tegasna Allahumma sholli alaihi wasallam. Wata dan mendatangkan musonib bil fi'laini dengan dua fi'il bisighatil madhi dengan sighah fi'il madi. Dua fi'il, sholla fi'il madi, wasallama fi'il madi. Gitu. Sholla fi'il madi, fa'ilnya lafaz Allah, wasallama dia fi'il madi, fa'ilnya ya'udu, kembalinya kepada Allah. Gitu. Kenapa di sini musonib mendatangkan dengan sighah dua fiil roja at-tahaqquqi husulil mas'uli? Ya. Roja at-tahaqquqi husulil mas'uli karena berharap ya karena sebagai bentuk harapan terwujudnya apa yang dipinta. Roja at-tahaqquqi husulil mas'uli karena sebagai bentuk harapan terwujudnya terwujudnya hasil yang dipinta gitu. Jadi di sini alasan musannif mendatangkan dengan dua fiil karena agar supaya apa yang musannif mohon dan apa yang musannif harapkan itu diwujudkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya pakai dua fiil. Wa innama, dan hanya saja sesungguhnya sholat bersalawat wassalama dan memberikan salam penghormatan al-mu'allifu oleh mu'allif fi awwali kitabihi pada awal kitabnya imtisalan karena mengikuti ya karena mengikuti li amrillahi ta'ala bagi perintah Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan musannif di sini bersalawat kepada Rasul yaitu karena mengikuti perintah Allah. Mana perintah Allahnya? Yakni surat Al-Qur'an ayat Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu shallu, gitu kan kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu, bersalawatlah kalian. Al-Ahzab ayat 56. Al-ayah walima, dan karena itu dalil koma yang telah tegak ala zalika, atas demikian itu dalil bersolawat aklan baik secara akal wa naklan dan secara nakal ya, dalil secara akli maupun secara nakli minal burhani dari wahyu. Aman naklan, adapun dalil nakal yang ditukil dari Al-Quran faqallahu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa rafa'na laka dzikrak, gitu kan, wa rafa'na, dan telah mengangkat kami laka bagi engkau zikraka akan penyebutanmu. Ahe tegesna la uzkaru, tidaklah disebut aku illa kecuali wa tuzkaru, disebut engkau ma'i bersama aku. Nah ini jadi dalil perintah salawat ya. Nah seperti halnya apa, ajan ya, terus apa lagi, bersolawat ya, bersolawat di situ ada Allah, di situ ada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Nah, gitu. Ya, jadi nama Allah dan nama Nabi Muhammad itu selalu dibarengin ya. Karena ini dalil Al-Qur'an itu begini. Wa rafa'na laka dzikrak, gitu. Wa ma aklan, dan adapun dalil secara akali, fali annal mustafa, maka karena sesungguhnya Kanjeng Nabi al-Mustafa yang terpilih, wa bermula ia al-Mustafa alladzi yang alama telah mengajarkan ianya al-Mustafa akan kita syukrul mun'imi, akan bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Nah, wakana, dan ada Nabi sababan itu menjadi sebab fi kamali hadzal nau'il insani, pada kesempurnaan ini sekelompok manusia
gitu. Jadi alasan kita kenapa harus bersolawat kepada Nabi, karena secara dalil aklinya itu Nabi Muhammad lah yang telah mengajarkan kita akan syukur kepada zat yang memberi nikmat. Dan dengan sebab kanjeng Nabi, ya, itu apa namanya, fi kamali hadzal nau'il insani, dalam kesempurnaannya ini kelompok manusia. Jadi umat manusia itu sempurna karena adanya kanjeng Nabi gitu. Fastaujaba, maka berhak, ya, atau wajib, kornu syukrihi, oleh membaringnya syukur kepada kanjeng Nabi, bisyukril mun'imi, dengan bersyukur kepada zat sang pemberi nikmat, yaitu Allah, amalan, karena beramal, bil hadisil qudsi, dengan hadis qudsi, abdi, wahai ambaku, lam tashkur, tidaklah bersyukur engkau ni kepadaku, iza, apabila, lam tashkur, tidak bersyukur engkau, man, kepada orang, ajro, itu yang aku berjalankan, an-ni'mata, akan nikmat, ala yadaihi, atas tangannya itu siman. Nah, jadi kata hadis qudsi itu begini, wahai hambaku, belum disebut bersyukur engkau nih kepada aku apabila engkau tidak bersyukur kepada orang yang telah aku berjalankan nikmat atas tangannya, yakni kanjeng Nabi. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur kepada kanjeng Nabi? Yakni dengan bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala syakka, dan tidak ada keraguan. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, bi annahu, dengan bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad al-wasitatu, itu adalah perantara, al-uzma, yang agung, ya, lana, bagi kita, fi kulli ni'matin, pada setiap nikmat. Jadi Nabi Muhammad itu perantara yang agung, yang besar bagi setiap nikmat untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, itu adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita melalui perantara daripada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalkan nikmat itu enggak Allah berikan kepada Nabi dan Allah enggak mengutus kanjeng Nabi Muhammad, maka kita tidak bisa disebut sebagai manusia yang kamali hadza nau'il insani, gitu, yang tadi di atas ini nih. Tidak bisa disebut sekelompok manusia yang sempurna. Karena kenapa? Kita tidak bisa merasakan manisnya nikmat iman dan nikmat Islam. Itu nikmat yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita. Maka itulah yang harus kita syukuri. Nah, bagaimana kita bersyukur kepada Nabi? Itu dengan membaca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, bahkan huwa, bermula kanjeng Nabi, aslul ijadi, itu adalah asal perantara adanya, likuli makhlukin, bagi setiap makhluk gitu. Kama, sebagaimana, qala, bersabda, Zul Izzati, oleh yang memiliki apa namanya, perkasa, al-jalali, dan maha mulia, laulaka lama khalaqtu aflak, laulaka, jikalau bukan karena engkau Muhammad, laulaka, jikalau bukan karena engkau Muhammad, lama, tidaklah, ya kan, khalaqtu, aku menciptakan, al-aflak, akan alam semesta. Jadi seperti itu ya. Jadi kata Allah ya, laulaka lama khalaqtu aflak, tidaklah jikalau bukan karena engkau Muhammad, jikalau bukan karena engkau Muhammad, tidaklah aku menciptakan alam semesta. Jadi seperti itu. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu, bahwa sesungguhnya kelakuan, ja'a, telah datang, fi fadli sholati ala nabi, dalam keutamaan sholawat atas kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahaditsu katsiratun, oleh hadis-hadis yang banyak. Jadi apa namanya, fadilah-fadilah sholawat kepada Nabi itu telah banyak hadisnya. Minha, itu tetap dari ahaditsu katsirah,
Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla, man barang siapa, sing saha jalma, sholla anu bersolawat ia siman, yang bersolawat ia siman, alayya kepadaku, fi kitabin pada kitab, lam tazal maka tidaklah berhenti al malaikatu oleh malaikat tastaghfiru beristighfar ia malaikat lahu kepadanya itu siman, selagi ada ismi namaku fi zalikal kitab pada itu kitab. Jadi kata Rasul, barang siapa yang bersolawat kepadaku pada kitabnya, artinya ditulis ya, solawatnya itu ditulis dalam kitab atau dalam sebuah buku ya, selagi buku itu ada ya, buku itu ada, maka malaikat nggak bakal berhenti untuk bersolawat selagi masih ada solawat itu di kitab tersebut. Wa qauluhu alaihi salam. Dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, man barang siapa sarro yang membahagiakan ia siman, man barang siapa sarro yang membuat bahagia hu akan siman, an bahwasannya yalqa berjumpa ia siman Allah kepada Allah, wahwa bermula Allah anhu darinya itu siman, rodin itu yang ridho, fal yuksir maka perbanyaklah oleh siman, minas sholati dari sholawat, ala alayya atas kaulah atasku ya. Jadi gitu kata Nabi, man barang siapa sarro yang menyenangkan hu akan tu siman, an bahwasanya yalqa menemui ia siman Allah kepada Allah, wahwa dan bermula Allah anhu darinya itu siman, radin itu yang ridho, fal yuksir maka perbanyaklah ya oleh siman, minas sholati alayya dari bersalawat kepadaku. Nah jadi gitu. Terus wa qauluhu dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa aksaro yang memperbanyak ia siman, minas sholati dari bersolawat alaihi kepadaku, fi hayatihi dalam kehidupannya, amaro memerintahkan Allah oleh Allah jami'a makhluqati akan seluruh makhluknya Allah, an bahwasannya yastaghfiru beristighfar ianya makhluk, lahu baginya itu siman, ba'da mautihi setelah kematiannya itu siman. Jadi apa namanya, barang siapa orang yang suka memperbanyak sholawat kepada Nabi dalam hidupnya, maka Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk meminta ampunan baginya itu siman setelah kematian ya. Waqala alaihi salam aksiru perbanyaklah oleh kalian minas sholati alayya dari bersolawat kepadaku, fa innaha maka sesungguhnya itu sholawat, nurun itu cahaya, fil qabri dalam kuburan, wa nurun dan cahaya ala sirati atas jembatan, wa nurun dan cahaya fil jannati di surga. Jadi seperti itu ya. Tuh keutamaan salawat. Alhamdulillah ya, mungkin kita cukupkan sampai sini. Insyaallah akan kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan Allah, ya kan, lindungannya Allah, dan segala urusan kita itu mudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan futuhal arifin, pemahamannya para anbiya, pemahamannya para ulama, pemahamannya para salafus soleh ya. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allah, amin ya rabbal alamin. Bila ada kesalahan mohon koreksinya saja di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.